Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayla Hipni Zahra dengan NIM 2403010200516, di mana saya akan presentasi dengan topik yang saya pilih, yaitu tentang pengambilan keputusan sehubungan adanya unsur resiko dalam penganggaran modal dan investasi. Sebelumnya, apa sih penganggaran modal? Penganggaran modal adalah salah satu proses krusial dalam perencanaan strategis perusahaan yang berfungsi untuk memastikan alokasi sumber daya secara efektif demi mencapai tujuan jangka panjang, di mana proses ini melibatkan analisis peluang investasi seperti ekspansi, penggantian aset, atau proyek baru dengan mempertimbangkan nilai tambah, risiko, dan ketidakpastian. Dalam melaksanakan penganggaran modal, perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor termasuk nilai tambah yang dihasilkan, risiko yang mungkin timbul, serta tingkat ketidakpastian terkait dengan prospek masa depan. Tujuannya yaitu memaksimalkan nilai perusahaan melalui pemilihan investasi. Hal ini memerlukan evaluasi mendalam melalui metode keuangan. Pengelolaan risiko yang baik dalam penganggaran modal menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko secara proaktif. Perusahaan dapat menghindari keputusan investasi yang merugikan. Di mana tujuan presentasi kali ini yaitu untuk mengetahui cara melakukan penganggaran modal yang benar. Yang kedua, mengetahui cara melakukan evaluasi kelayakan rencana investasi. Dan manfaatnya yaitu memberikan pemahaman dalam melakukan penilaian investasi. Sebelumnya, pengertian penganggaran modal. Penganggaran modal adalah suatu proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan investasi dalam aktiva tetap. Hal ini melibatkan perbandingan penerimaan kas yang mungkin terjadi dalam beberapa tahun mendatang, dengan arus kas keluar yang secara umum terjadi pada saat investasi. Dalam hal aktiva tetap, dengan membandingkan arus kas masuk di masa depan dan arus kas masuk keluar saat investasi dilakukan. Tujuan penganggaran modal yang pertama, landasan yuridis formal. Penganggaran modal memberikan dasar hukum untuk keputusan investasi perusahaan. Setiap investasi harus sesuai dengan kebijakan peraturan dan kerangka hukum yang berlaku. Yang kedua, pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. Tujuan ini memastikan bahwa perusahaan hanya mencari dan menggunakan dana sesuai kebutuhan proyek investasi. Yang ketiga, merasionalkan sumber dan investasi penganggaran modal, membantu perusahaan memiliki sumber pendanaan yang paling efisien dan sesuai untuk proyek tertentu. Pengertian investasi. Investasi didefinisikan sebagai pemilikan modal sumber-sumber jangka panjang yang akan bermanfaat pada beberapa periode akuntansi yang akan datang. Investasi ini biasanya mencangkup pembelian aset tetap seperti mesin, peralatan, atau infrastruktur yang mendukung operasional dan pertumbuhan bisnis jangka panjang. Melalui investasi, perusahaan berupaya meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi, dan daya saing. Lalu ada jenis investasi yang pertama, investasi yang tidak menghasilkan laba. Investasi ini timbul karena adanya peraturan pemerintah atau karena adanya syarat-syarat kontrak yang telah disetujui. Yang kedua, investasi yang tidak dapat diukur laba. Investasi ini dimaksudkan untuk menaikkan laba. Lalu yang ketiga ada investasi dalam penggantian equipment. Investasi jenis ini meliputi pengeluaran untuk penggantian mesin dan peralatan yang ada. Yang keempat, investasi perluasan usaha. Investasi jenis ini merupakan pengeluaran untuk menambah kapasitas produksi atau operasi menjadi lebih besar dari sebelumnya. Lalu ada apa saja metode penilaian investasi? Yang pertama, payback period, net present value, dan yang terakhir internal rate of return yang akan saya bahas hanya ada 3. Yang pertama, payback period, yaitu waktu yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk memperoleh kembali investasi awalnya. Payback period biasanya diukur dalam satuan waktu seperti tahun, bulan, atau minggu, di mana investasi awal adalah jumlah dana yang dikeluarkan pada investasi dan arus kas tahunan adalah pendapatan bersih yang dihasilkan oleh investasi setiap tahun. Kelebihan payback period yang pertama, memilih investasi yang akan menghasilkan pengembalian kas yang cepat. Contohnya dalam kondisi pasar yang bergejolak, perusahaan mungkin lebih memilih proyek dengan pengembalian cepat untuk menjaga stabilitas keuangan.
Yang kedua, mudah untuk dihitung dan dipahami. Jika sebuah proyek memiliki payback periode 3 tahun, ini langsung menggambarkan bahwa modal awal akan kembali dalam 3 tahun. Yang ketiga, menentukan lama waktu yang diperlukan memperoleh kembali investasi awalnya. Jika proyek awal memiliki payback periode 2 tahun, perusahaan tahu bahwa pada akhir tahun kedua modal yang diinvestasikan akan kembali dan keuntungan berikutnya menjadi murni laba. Kekurangannya yaitu mengabaikan nilai waktu uang. Jika sebuah proyek menghasilkan 10 juta pada tahun pertama dan 10 juta pada tahun kedua, metode payback period menghitung keduanya seolah-olah memiliki nilai yang sama. Padahal uang yang diterima pada tahun pertama lebih bernilai karena memiliki peluang untuk diinvestasikan lebih awal. Yang kedua, mengabaikan arus kas. Misalnya, proyek A investasi awal 100 juta, payback period 2 tahun, keuntungan setelah payback period 20 juta. Proyek B, investasi awal 100 juta, payback period 2 tahun, keuntungan setelah payback period 100 juta. Dengan payback period kedua proyek dianggap sama baiknya meskipun proyek B memberikan keuntungan total yang jauh lebih besar. Lalu ada net present value, yaitu selisih antara nilai sekarang dan arus kas masuk dan arus kas keluar yang berhubungan dengan suatu proyek. Jika NPV positif, proyek dianggap menguntungkan karena menghasilkan nilai lebih besar dari investasi awal. Jika NPV negatif, proyek dianggap tidak layak karena menghasilkan nilai yang lebih kecil daripada investasi. Langkah menghitung NPV yang pertama, tentukan terlebih dahulu nilai sekarang dari setiap arus kas. Menghitung nilai uang yang diterima di masa depan dengan menyesuaikan faktor diskonto untuk mencerminkan nilai waktu uang. Yang kedua, jumlahkan arus kas yang didiskontokan sesuai semua arus kas di masa depan, dikonversi ke nilai sekarang, jumlahkan semuanya untuk mendapatkan total nilai proyek. Yang ketiga, jika dua proyek dengan NPV positif adalah mutually eksklusif, maka salah satu dengan nilai NPV terbesar harus dipilih. Kelebihan NPV yaitu pertama, mempertimbangkan nilai waktu dari uang, di mana memberikan hasil yang lebih realistis dibanding metode yang tidak mempertimbangkan faktor ini seperti payback period tadi. Yang kedua, mempertimbangkan arus kas, memberikan pandangan menyeluruh tentang profitabilitas proyek dan memperhitungkan manfaat proyek yang terjadi setelah periode pengembalian. Yang ketiga, memungkinkan tingkat diskonto yang berbeda selama umur proyek. Meningkatkan akurasi perhitungan terutama untuk proyek jangka panjang yang menghadapi ketidakpastian yang lebih besar. Lalu kekurangan NPV yang pertama, kesulitan dalam menghitung dan memahami evaluasi. Bagi orang yang tidak akrab dengan istilah keuangan atau rumus perhitungan, metode ini bisa membingungkan. Selain itu, jika ada kesalahan dalam perhitungan, hasil evaluasi investasi dapat menjadi tidak akurat. Yang kedua, manajemen harus menentukan tingkat diskonto yang digunakan. Di mana tingkat diskonto atau discount rate merupakan faktor kunci dalam perhitungan NPV karena digunakan untuk mendiskon arus kas masa depan ke nilai sekarang. Lalu terakhir ada internal rate of return, suku bunga yang mengatur nilai sekarang dan arus kas masuk proyek sama dengan nilai sekarang dari biaya proyek tertentu. Metode ini dihitung dengan mencari IRR yang dapat menyebabkan nilai NPV 0 dengan cara trial and error. Kemudian membandingkan IRR dengan tingkat bunga yang disyaratkan dalam hal ini dibandingkan dengan cost of capital dari modal yang digunakan. Apabila IRR lebih besar daripada tingkat bunga yang disyaratkan, maka proyek tersebut dapat diterima dan sebaliknya. Kelebihan IRR yang pertama, mempertimbangkan nilai waktu dari uang dan arus kas. Dengan menggunakan IRR, arus kas yang dihasilkan oleh proyek pada tahun-tahun mendatang didiskontokan pada tingkat yang sama dengan IRR itu sendiri. Yang kedua, tingkat pengembalian internal lebih mudah dan diinterpretasikan. IRR membuatnya lebih mudah bagi manajer atau investor untuk memutuskan apakah investasi tersebut akan memberikan tingkat pengembalian yang memadai dibandingkan dengan alternatif investasi lain. Yang ketiga, proyek alternatif yang memerlukan pengeluaran kas awal yang berbeda. Hal ini sangat berguna ketika perusahaan harus memilih antara beberapa proyek dengan karakteristik pengeluaran dan arus kas yang berbeda. Lalu kekurangannya yang pertama, sulit untuk dihitung dan dipahami. Jika arus kas sangat berfluktuasi atau tidak stabil,
Pencarian IRR yang tepat dapat menghasilkan beberapa solusi yang saling bertentangan atau bahkan tidak ada solusi yang jelas sama sekali. Yang kedua, ketika tanda arus kas berubah lebih dari sekali, maka proyek tersebut akan memiliki lebih dari satu tingkat pengembalian. Banyak investor atau pengambil keputusan yang akan kesulitan memilih antara dua IRR yang berbeda karena keduanya memberikan indikasi yang berbeda tentang profitabilitas proyek. Hal ini mengarah pada kebingungan dalam penilaian proyek, terutama ketika dua IRR menunjukkan tingkat pengembalian yang berbeda yang dapat membuat keputusan menjadi kurang jelas. Kesimpulan presentasi kali ini yaitu evaluasi proyek investasi jangka panjang memerlukan perhitungan rinci terhadap estimasi modal, arus kas keluar, dan arus kas masuk yang dihasilkan. Analisis ini menentukan kelayakan proyek untuk memastikan apakah usulan tersebut layak diterima. Keputusan investasi yang sangat penting bagi perusahaan karena proyek yang tidak layak beresiko menyebabkan kerugian besar akibat pendapatan atau arus kas masuk yang tidak sesuai harapan. Oleh karena itu, manajer harus membuat keputusan investasi dengan sangat cermat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.